Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast 15 Kota, obrolan-obrolannya anak Libel. Hari ini nih Ji, kita habis ngelaksanain pelatihan self love. Self love itu apa sih Ji? Mencintai diri sendiri, Tai. Asik. Nah, pelatihan hari ini kita dipandu oleh kakak-kakak yang cantik nih. Boleh dong Kak perkenalkan dirinya. Oke, dari mana nih? Dari kakak dulu. Oke, halo podcast 12 Kota. Aku Mila, panjangnya Mila Muzakkar dari Generasi Literat. Aku Elita, biasa dipanggil Eta, co-founder dari Generasi Literat. Oke, gimana nih Kak rasanya setelah memandu acara self love training bersama peserta didik 15? Gokil ya. Itu respon pertama karena nggak nyangka banget ternyata kalian ya 30 orang tadi kayak kita belajar bareng itu seru sekali. Energi kalian tuh banyak banget gak habis, apalagi banyak emot tadi ya. Dan ini yang paling penting juga nih, teman-teman ini ternyata keilmuannya tinggi banget. Betul, kayak anak mahasiswa ya Kak ya. Kan pertanyaan pertama dijawab dengan jawaban seperti mahasiswa. Betul, dan mereka cepat banget gitu ya tanggap terkait dengan pertanyaan-pertanyaan kunci yang kita berikan gitu. Dan selain itu gitu ya, mereka juga open minded banget gitu terkait dengan kesehatan mental. Keren ya Kak ya? Iya, mereka jujur banget. Kan tadi kita awal dengan brainstorming gitu kan. Jadi mereka menyampaikan keresahan-keresahan mereka sebagai remaja, sebagai siswa, sebagai anak gitu ya. Apa sih yang membuat mereka resah dan sampai merasa terganggu nih mentalnya. Nah, itu keren banget sih. Dan ini yang pertama kali loh kita ke SMP, SMA, kampus komunitas. Gitu. Dan pertama kali ke SMP juga tiba-tiba mendapatkan audiens yang luar biasa banget. Gimana nih Kak, menurut Kakak tuh seberapa pentingnya sih kesehatan mental untuk remaja-remaja kayak kita nih? Penting banget ya, karena memang saat ini Indonesia bisa dibilang darurat untuk kesehatan mental. Nah, generasi literat dalam konteks ini adalah punya mandat untuk bisa bukan mengedukasi tetapi memberikan awareness gitu ya kepada anak-anak muda bahwa memang konteksnya balik lagi gitu, kesehatan mental balik lagi ke diri sendiri, yaitu dengan mencintai diri sendiri terkait dengan pendekatan self love. Begitu ya Kamila ya? Betul banget, karena berdasarkan data ya teman-teman, kalau bisa cek banget di Google atau di ChatGPT itu banyak sekali bahwa beberapa tahun belakangan ini itu kita memang darurat kesehatan mental gangguan ya. Karena berdasarkan data itu jutaan itu anak-anak muda apalagi remaja yang sampai bunuh diri bahkan ya. Jadi karena stres, depresi, kemudian bunuh diri, dan itu karena mereka punya banyak masalah yang umumnya dihadapi oleh anak-anak muda kayak tadi teman-teman kan cerita ya, misalnya masalah keluarga, masalah nilai di sekolah, terus bullying, cita-cita, masa depan gitu ya. Dan ini bukan di sini aja, kita kan keliling-keliling ya ke sekolah-sekolah yang lain, SMA, bahkan mahasiswa pun juga punya keresahan yang mirip-mirip gitu ya. Jadi penting sekali buat kita tuh punya cara untuk coping gitu ya, untuk struggling dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Apalagi remaja nih lagi gemes-gemesnya gitu kan, lagi menyala-menyalanya dan membara-baranya. Jadi perlu banget punya cara untuk bisa menghadapi semua itu tanpa harus melukai diri sendiri ataupun orang Betul. lain. Tapi perlu diingat juga bahwa memang terkait kesehatan mental di Indonesia tuh masih dianggap aib banget nih Kamila dan kawan-kawan gitu ya. Kalau misalnya ke psikiater atau ke psikolog dibilangnya gila gitu ya. Jadi labeling atau stigma masyarakat juga harus dirubah gitu, bahwa memang ya kesehatan mental kita berbeda-beda gitu ya. Belum tentu saya sama Kamila atau teman-teman di sini itu sama gitu. Jadi harapannya ya masyarakat bisa terbuka gitu bahwa kesehatan mental itu nggak sama gitu ya, sama wah ini gila nih gitu, wah ini penyakit kejiwaan gitu, tetapi memang harus terbuka gitu pemikirannya bahwa sekarang itu Indonesia butuh banget gitu ya namanya edukasi atau ruang-ruang untuk membahas isu kesehatan mental. Iya betul, jadi menyadari bahwa emosi-emosi yang kita rasakan gitu ya, seperti misalkan sedih, marah, semua itu tidak apa-apa.
Iya. gitu ya. Jadi itu bukan masalah yang wah kok gitu sih gitu ya, nggak apa-apa, itu emang emosi di dalam setiap manusia ada, dan itu harus diekspresikan kayak gitu ya. Dan itu jangan dianggap tadi itu bahwa tabu atau kita takut nih ntar kalau aku nangis dibilangnya cengeng, Ya, lemah gitu ya. aku marah-marah bilangnya ih kasar banget. Ekspresi kita harus dikeluarkan gitu. Nah ini yang perlu kita pahami nih, Betul. sadari ya oleh teman-teman remaja juga, karena tahu nggak, banyak orang yang merasa depresi itu karena dia menyimpan Ya. apa yang dia rasakan. Emosi itu nggak keluar. Emosi itu positif dan negatif ya. Ada marah, kecewa, sedih, terkejut, senang, itu juga bagian dari emosi, dan itu harus diekspresikan keluar. Karena kalau dia mengendap lama, maka tadi itu larinya akan ke hal yang negatif gitu. Berarti mengekspresikan perasaan kita itu bukan aib ya Kak? Bukan dong. Maka itu harus disampaikan gitu Betul. ya. Sepanjang tadi kuncinya ya, bahwa tidak melukai diri sendiri dan orang lain. Iya. Jangan sampai ekspresinya melukai, itu kan Betul. nggak bagus juga ya. Tapi ditambah juga bisa juga kita sangat mengekspresikan ada teman kita, ada support system yang terbangun di sini, bisa orang tua, bisa guru, bisa teman sebaya gitu ya. Jadi cerita aja gitu sepanjang mereka orang yang kita percayai. Jawabannya sangat amat memuaskan ya Ji. Tapi terlalu tambahan Pak, yang tidak kita dengar tadi bisa training nih, tambahan lagi nih Tambahan Kak. lagi. Oke Oke. Kak, setelah Kakak melihat perpustakaan kita nih, gimana sih first impressionnya nih? Betul nih. Ya ampun, pas masuk ini beneran nih perpustakaan kok sekozi ini ya gitu. Terus juga apa namanya, kok keren banget gitu ya, maksudnya asik gitu penampilannya, terus juga buku-bukunya, dan yang pasti ada ruang podcastnya Kak. Tentu saja harus ada. Itu keren. Jadi nggak hanya buku aja yang ditampilkan, tetapi juga hidup dengan aktivitas-aktivitas lainnya gitu ya. Betul. Nah kalau saya ya sangat mengapresiasi inisiatif ini. Kenapa? Pertama, mereka semakin kesini kan kita tergerus dengan budaya digital ya. Iya. Apa-apa kita pakai Handphone. gitu ya. Baik juga termasuk baca buku gitu ya. Iya. Jadi kalau ada upaya untuk menghidupkan kembali baca buku fisik gitu ya, dan apalagi berkumpul di sebuah ruangan seperti ini yang cozy ini gitu kan, itu sebuah apresiasi banget. Karena mungkin tidak banyak juga sekolah yang Iya. berhasil melakukan ini. Jadi saya tuh sebelumnya juga ya berapa tahun yang lalu, 10 tahun lalu gitu, saya keliling sekolah untuk kegiatan literasi. Dan salah satu keluhan dari guru maupun pustakawan adalah mereka tuh punya banyak buku yang bagus, baru-baru, warna-warni, cakep, dikirimin, dibeli, tapi nggak ada yang baca. Iya. Jadi orang cuma datang sekali, habis itu pergi dan nggak datang lagi. Kenapa? Karena nggak ada aktivitas yang hidup Iya. di perpustakaan. Perpustakaan itu bukan hanya buku, tapi dia harus hidup, dihidupkan dengan kegiatan. Kayak gini nih contoh podcast ya. Mungkin besok ada acara apa lagi di sini aja, gitu. Jangan kemana-mana, supaya orang tuh datang dulu ke perpus, dan itu kemudian mendorong dia untuk lihat-lihat buku, gitu ya. Jadi ini apresiasi banget nih. Betul. Ya, ini dihidupkan kembali gitu ya. Relate banget gak sih sama program kita, gerakan kembali ke buku? Kembali ke buku. Nah, Iya. itu lebaran kembali ke buku, jadi pas banget. Ya jadi nyaman ya, enak, terus tenang juga. Dan di depan itu yang paling seru, kayak tadi saya udah lihat, di depan itu ada pajangan karya-karya Siswa. Kayak jadi Keren banget. menerbitkan buku loh, dengan cover yang cakep-cakep di depan. Tentu saja. Maksud saya jadi di tengah budaya yang seperti ini dan masih hidup itu luar biasa loh. Kalau dulu mungkin udah biasa, Iya. sekarang kan makin sedikit, tapi kalian tuh menghidupkan itu, jadi kalian Keren. Terima kasih. Punyalah. ini ada 100 orang ya. Iya. Saran dari kakak nih supaya perpustakaan 15 kota jadi lebih baik, lebih bagus, dan lebih wow lagi itu gimana? Wow ya. Ya. Oke, kalau saya yang pertama yang ada sekarang ini ditingkatkan lagi gitu ya, jangan sampai mudah-mudahan tidak menurun gitu ya. Jadi hidupkan selalu dengan aktivitas. Lagi-lagi perpustakaan itu harus hidup dengan aktivitas, bukan dengan hanya buku fisik gitu ya. Apalagi semakin kesini kan budaya baca kita mungkin beda Dulu ya. dulu ya. Gitu. Makanya kenapa harus ada aktivitas gitu ya. Nah misalkan nih di sekolah kan banyak kelas nih. Tadi ada kunjungan itu ya, rutin wajib ya. Nah itu harus dijaga tuh. Karena minimal orang menjadi kaki dulu deh masuk ke sini, gitu kan, supaya ngeliat, oh ada ruang kayak gini ya. Jangan-jangan selama sekolah di sini nggak tahu ya ruang kayak gini. Iya. Karena nggak pernah ya. Iya, Tidak ada kegiatan ataupun guru juga nggak pernah nyuruh gitu ya. Jadi
kunjungan berburu itu wajib diteruskan gitu ya. Yang kedua mungkin ini buat guru-guru juga kali ya. Jadi sebisa mungkin banyak kegiatan di sini juga, termasuk belajar misalkan jadi lab-lab kecil lah gitu ya. Nah yang ketiga mungkin teman-teman bisa bikin kompetisi. Gitu. Karena teman-teman misalkan ya hari membaca buku bersama gitu kan, yang terbaik dapat door prize apa, kecil-kecilan aja gitu kan. Misalkan ada yang mengangkat duta perpus per bulannya. Sudah dutanya ya? Udah ada. Nah duta itu kemudian selalu mengajak teman-temannya. Nah selalu banyak aktivitas-aktivitas yang membuat teman-teman tuh mau datang ke sini. Nah yang ketiga adalah saran-saranku juga, coba hubungi, cari di Instagram ataupun di internet, cari komunitas-komunitas, termasuk mungkin kita kalau itu untuk undang ke sini atau ajak untuk bikin kegiatan, misalkan diskusi, bedah buku, nulis bedah buku gitu kan. Kayak kita nih, sekalian cerita ya, kita punya program gerakan kembali ke buku. Itu program bulanan di mana kita selalu membedah buku-buku yang kita anggap bagus gitu untuk anak-anak muda. Itu kita keliling-keliling tuh ke taman, ke kafe-kafe. Nah, mungkin teman-teman juga mungkin sekali ke sini gitu ya, diskusi buku di sini dengan teman-teman. Jadi selalu hidup kegiatannya gitu ya. Dan terakhir pasti bikin karya gitu ya. Kalau bisa terbitin buku lagi atau banyak kok. Misalnya kita nih ada ide untuk resensi buku dengan cara bikin video. Kan resensi buku biasanya kan nulis ya. Nah kali ini kita bikin video aja. Jadi yang penting bagaimana caranya supaya teman-teman tuh mau terlibat dulu deh. Nah itu yang paling penting. Jadi jaga semangat itu ya. Seperti kalian kan yang paling terdepan, jaga semangat itu. Harus semangat ya. Harus berkobar terus ya. Iya. Sebagai founder